Soal penilaian akhir semester atau PAS mata pelajaran IPS untuk kelas 9 semester 1. Oke. Romawi 1, pilihlah A, B, C atau D sebagai jawaban yang paling benar. Nomor 1, ciri-ciri dari negara yang berkembang antara lain: A, angka ketergantungan yang tinggi, B, angka pertumbuhan penduduk yang rendah, C, pertumbuhan ekonomi stabil, D, pendapatan per kapita yang tinggi. Maka jawabannya adalah A, angka ketergantungan yang tinggi. Soal nomor 2, negara yang mengutamakan unsur-unsur industri sebagai tiang perekonomiannya merupakan pengertian dari A, negara berkembang, B, negara menengah, C, negara tinggal landas, D, negara maju. Maka jawabannya D, negara maju. Nomor 3, mayoritas negara-negara berkembang terletak di benua A, Asia, B, Afrika, C, Eropa, D, Amerika. Maka jawabannya B, Afrika. Nomor 4, contoh negara maju yang terletak di benua Eropa adalah A, Jepang, Korsel, Singapura, B, Amerika, Kanada, Meksiko, C, Swiss, Jerman, Inggris, D, Australia, New Zealand, dan PNG. Maka jawabannya C, Swiss, Jerman, dan Inggris. Soal nomor 5, perhatikan peta di bawah ini. Negara Jepang ditunjukkan oleh angka, ya sudah diperhatikan. Oke, negara Jepang ditunjukkan oleh negara kepulauan ya, yang D, nomor 4. Soal nomor 6, perhatikan tabel pernyataan di bawah ini. Berdasarkan tabel di atas, ciri-ciri dari negara berkembang ditunjukkan oleh 1. Angka beban ketergantungan tinggi, betul. 2. Mata pencaharian sektor industri, tidak. 3. Angka harapan hidup penduduk tinggi, tidak. 4. Pertanian menjadi tiang ekonomi yang utama, betul. 5. Tingkat pendidikan penduduk yang tinggi, tidak. Nomor 6. Angka pertumbuhan penduduk yang tinggi, betul. Jadi jawabannya yang A, 146. Nomor 7. Penyebaran negara-negara maju sebagian besar terdapat di benua A, Afrika, Australia, B, Australia dan Eropa, C, Asia dan Afrika, D, Amerika dan Antartika. Maka jawabannya yang B, Australia dan Eropa. Soal nomor 8. Tanda X merupakan peta wilayah negara yang terdapat di bagian Amerika Selatan. Tanda X-nya mana ya? Oke. Itu hanya ada satu tanda ya. Oke. Yaitu A, Argentina, B, Chili, C, Uruguay, D, Brasil. Maaf, nanti kamu lihatnya dibelokin ya. Belokin. Oke. Itu negaranya luas. Jadi adalah Brasil, D. Soal nomor 9. Perang Asia Timur Raya ditandai dengan A, direbutnya Kepulauan Solomon dari tangan Inggris oleh Jepang, B, penyerbuan tentara Jepang ke Pearl Harbor di Hawaii, Amerika Serikat, C, pengeboman kota Hirosaki dan Nagasaki oleh sekutu, D, pendudukan tentara Jepang di wilayah Nusantara. Maka jawabannya yang B, penyerbuan tentara Jepang ke Pearl Harbor di Hawaii,
Amerika Serikat. Ada filmnya ya. Soal nomor 10. Pada zaman pendudukan Jepang, kehidupan ekonomi rakyat Indonesia sangat menderita. Hal ini disebabkan A. Kebijakan ekonomi Jepang diprioritaskan hanya untuk kepentingan peperangan. B. Jepang melakukan pelayaran hongi untuk mengawasi tanam paksa. C. Jepang melaksanakan politik tanam paksa atau kultur stelsel. D. Jepang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah. Maka nomor 10 jawabannya A. Kebijakan ekonomi Jepang prioritasnya hanya untuk kepentingan perang. Nomor 11. Penyebab utama serangan sekutu ke Surabaya pada tanggal 10 November adalah A. Terbunuhnya Jenderal AWS Malabi oleh pejuang Indonesia. B. Tentara Indonesia membantu Jepang dalam melawan sekutu. C. Belanda ingin menyerang pendudukan tentara Jepang yang bermarkas di Surabaya. D. Wilayah Surabaya dijadikan pusat pertahanan Tentara Republik Indonesia. Jadi nomor 11 jawabannya yang A. Jadi sebelum 10 November sudah ada peperangan dan jenderalnya meninggal. Kemudian tanggal 10 Novembernya maka sekutu mengirimkan pasukan yang sangat besar. Terjadilah peperangan 10 November. Nomor 12. Yang melatar belakangi pertempuran 5 hari di Semarang adalah A. Tewasnya Jenderal AWS Malabi. B. Penyobekan bendera di Hotel Yamato. C. Tewasnya Dr. Karyadi. D. Ultimatum pengosongan markas pejuang. Maka jawaban yang paling tepat adalah C. Tewasnya Dr. Karyadi. Nomor 13. Terjadinya serangan umum 1 Maret tahun 49 berada di kota A. Bandung. B. Jogja. C. Semarang. D. Surabaya. Maka jawabannya adalah B. Yogyakarta, karena pusat pemerintahan Republik Indonesia pernah dipindah ke Jogja. Nomor 14. Belanda mengakui secara de facto wilayah RI yang meliputi Sumatera, Jawa, dan Madura adalah hasil dari perundingan A. KMB. B. Renville. C. Linggarjati. D. Rumroyen. Oke, jadi Belanda yang mengakui wilayah Indonesia sedikit itu yang C. Linggarjati. Nomor 15. Belanda mengakui kedaulatan RI pada tanggal 27 Desember 49 merupakan hasil perundingan A. Linggarjati. B. Renville. C. Rumroyen. D. KMB, Konferensi Meja Bundar. Maka jawabannya yang D. Konferensi Meja Bundar. Nomor 16. Di bawah ini merupakan akibat dari perundingan Renville bagi negara Indonesia, yaitu A. Wilayah Indonesia semakin sempit. B. Pengakuan kedaulatan oleh Belanda. C. Terjadi agresi militer Belanda 1. D. Terjadi agresi militer Belanda 2. Jadi jawabannya yang A. Wilayah Indonesia semakin sempit. Jadi pertama perundingan Linggarjati, Belanda mengakui kekuasaan. Terus Belandanya berkhianat. Akhirnya perundingan Renville yang Indonesianya semakin sempit. Kemudian Belandanya berkhianat lagi, ada agresi 1, agresi 2, kemudian diperjuangkan oleh KMB, kemudian Belandanya mengakui kedaulatan. Nomor 17. Walaupun Belanda berhasil menguasai sebagian wilayah Indonesia, akan tetapi secara politis Indonesia naik kedudukannya di mata dunia. Pernyataan ini merupakan konflik antara Belanda Indonesia pada waktu A.
Pertempuran Surabaya. B. Pertempuran Ambarawa. C. Agresi militer Belanda II. D. Agresi militer Belanda I. Maka jawabannya yang C. Agresi militer Belanda kedua. Nomor 18. Proses kembalinya ke Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan dengan cara A. Mengadakan pemilu pertama. B. Membentuk MPRS. C. Mengubah UUD RIS menjadi UUD SRI. D. Mengeluarkan dekret presiden. Maka nomor 18 jawabannya D. Mengeluarkan dekret presiden. Nomor 19. Perhatikan data berikut. Urutan partai pemilu hasil pemilu 55 berdasarkan jumlah suara adalah. Maka yang pertama yang menang adalah PNI, yang kedua Masyumi, yang ketiga NU. Jawabannya B. Nomor 20. Tujuan pemilu 1 tahun 55 adalah untuk memilih A. Anggota DPR MPR. B. Presiden dan wakilnya. C. Anggota DPR dan konstituante. D. Memilih anggota kabinet parlementer. Maka nomor 20 jawabannya C. Anggota DPR dan konstituante. Nomor 21. Perubahan yang berlangsung secara cepat disebut A. Revolusi. B. Perubahan besar. C. Perubahan yang direncanakan. D. Perubahan evolusi. Maka jawabannya A. Perubahan revolusi. Nomor 22. Tipe masyarakat yang sulit menerima perubahan sosial dan budaya adalah A. Masyarakat modern. B. Masyarakat kota. C. Masyarakat terbuka. D. Masyarakat yang tertutup, yang sulit menerima ya, yaitu yang D. Masyarakat tertutup. Nomor 23. Terbuka terhadap kritik dan saran merupakan salah satu ciri dari tipe A. Masyarakat tradisional. B. Masyarakat modern. C. Masyarakat tertutup. D. Masyarakat terbuka. Maka jawabannya yang B. Masyarakat modern. Nomor 24. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Ciri tipe masyarakat tradisional ditunjukkan oleh 1. Tradisional ya. 1. Sifatnya bersifat tertutup. Ya. 2. Pola pikir rasional. Tidak. 3. Pola pikir sederhana. Betul. 4. Kontrol sosial formal. Enggak formal-formal ya. 5. Mobilitas sosial tinggi. Enggak. Jadi jawabannya 1 dan 3. C. Nomor 25. Contoh dari perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat adalah A. Petani mengganti hewan ternak dengan traktor untuk menggarap sawah. B. Pandangan materi lebih tinggi, kedudukannya dibanding keturunan. C. Penggunaan HP dalam komunikasi antar warga. D. Penggunaan sepeda motor dan bus untuk sarana transportasi daerah. Jadi yang B. Pandangan materi lebih tinggi kedudukannya dibanding keturunan. Nomor 26. Dampak negatif dari perubahan sosial budaya adalah terjadinya pergolakan massa yang tidak puas terhadap segala suatu keputusan. Hal ini biasa disebut A. Demonstrasi. B. Adjustment. C. Asimilasi. D. Akulturasi. Maka jawabannya A. Demonstrasi. Nomor 27. Pelanggaran norma hukum yang dilakukan seseorang dapat diancam sanksi pidana merupakan contoh sikap yang disebut A. Aksi protes. B. Demonstrasi. C. Kriminalitas.
D. Kenakalan remaja. Maka jawabannya C. Kriminalitas. Nomor 28. Contoh suku bangsa di Indonesia yang sampai saat ini menolak modernisasi adalah A. Batak dan Minangkabau, B. Ambon dan Bali, C. Jawa dan Sunda, D. Suku Baduy Dalam dan Kubu. Maka jawabannya D. Suku Baduy Dalam dan Kubu. Nomor 29. Pada masyarakat yang masih primitif, proses jual beli dilakukan dengan A. Uang logam, B. Barter, C. Uang kartal, D. Uang giral. Maka jawabannya B. Barter. Nomor 30. Yang termasuk jenis uang kartal adalah A. Cek dan giro, B. Wesel dan ATM, C. Uang logam dan uang kertas, D. Devisa dan kartu kredit. Maka jawabannya C. Uang logam dan uang kertas. Nomor 31. Nilai atau harga sesungguhnya dari bahan untuk membuat ulang adalah A. Nilai intrinsik, B. Nilai nominal, C. Nilai eksternal, D. Nilai internal. Maka jawabannya A. Nilai intrinsik. Nomor 32. Yang tidak termasuk fungsi dari bank umum adalah A. Menerbitkan surat pengakuan hutang, B. Menghimpun dana dari masyarakat, C. Memberikan kredit, D. Mencetak uang. Maka tidak termasuk adalah yang D. Mencetak uang. Nomor 33. Yang termasuk kelompok bank umum milik negara adalah yang termasuk bank umum milik negara adalah Bank Mandiri, ya. Citibank, tidak. BNI, ya. Hong Kong Bank, enggak. Bank Mega, enggak. Bank Muamalat, enggak, ya. Yang terkenal aja dan sudah gede. Jadi Mandiri dan BNI 1 dan 3. Nomor 34. Simpanan di bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu sesuai dengan perjanjian disebut A. Tabanas, B. Taspen, C. Deposito, D. Taska. Maka jawabannya C. Deposito. Nomor 35. Perusahaan yang memberikan jaminan kesehatan bagi karyawan swasta disebut A. Askes, B. Jam Persal, C. Jam Kesmas, D. Jam Sostek. Maka jawabannya jaminan kesehatan yang karyawan swasta. Kalau dulu namanya Jam Sostek, ya. Kalau sekarang Jam Sostek sama Askes digabung jadi BPJS. Nomor 36. Lembaga keuangan bukan bank yang memiliki moto mengatasi masalah tanpa masalah adalah A. Pegadaian, B. Asuransi, C. Dana pensiun, D. Koperasi. Maka jawabannya A. Pegadaian. 37. Salah satu faktor yang menyebabkan timbulnya perdagangan internasional adalah A. Tiap negara memiliki jumlah penduduk yang berbeda-beda, B. Tiap negara memiliki luas dan batas yang berbeda-beda, C. Tiap negara memiliki pendapatan hasil sumber daya alam, D. Setiap negara mempunyai pemerintah yang sama. Maka jawabannya yang C, karena tiap negara mempunyai hasil alam yang berbeda-beda. Nomor 38. Kegiatan perdagangan mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri dinamakan A. Importir, B. Eksportir, C. Impor, D. Ekspor. Maka jawabannya D. Ekspor.
Nomor 39. Semua alat pembayaran yang dapat diterima di dunia internasional dinamakan A. Valuta asing, B. Devisa, C. Kurs, D. Visa. Maka jawabannya B. Devisa. Terakhir nomor 40. Perbandingan nilai mata uang asing terhadap mata uang suatu negara dinamakan A. Kurs, B. Kuota, C. Devisa, D. Money changer. Maka jawabannya A. Kurs.